Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Nur Azizah Maulina Purnamasari dari jurusan Fisika 2020 akan menyampaikan mengenai materi elektronika yaitu rangkaian DC. Rangkaian DC itu merupakan rangkaian yang searah. Contohnya adalah baterai, aki, kemudian adaptor, dan juga masih banyak lagi contohnya. Nah, kemudian ada dua hukum yang mendasari rangkaian AC dan DC. Rangkaian AC itu apa sih? Rangkaian AC itu yang bolak-balik ya, berlawanan dari DC. Nah, kemudian hukum yang pertama adalah hukum Ohm. Hukum Ohm ini hanya berlaku pada bahan komponen yang bersifat ohmik dan suhu tertentu. Nah, di sini ada V sama dengan I kali R. Kemudian ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu dia bersifat umum. Jadi tidak hanya yang bersifat ohmik saja, tapi umum. Nah, untuk hukum Kirchhoff yang pertama itu adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, di sini ada gambaran, jadi ini adalah I masuk sama dengan I keluar. Nanti di sini ada titik percabangan. Kemudian ada hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 itu pada rangkaian tertutup atau biasanya disebut dengan loop. Nah, di sini sigma-nya sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, memenuhi konsep konservasi energi. Gaya konservatif itu apa sih? Yang tidak bergantung pada lintasan atau hanya bergantung pada kondisi awal dan akhir. Nah, di sini ada Kirchhoff Current Law atau KCL. Nah, konsepnya itu pembagi arus dan dia itu paralel. Beda lagi dengan voltage current law, dia itu yang seri. Nah, ini paralel, ini seri. Dan perhitungannya pun seperti ini. Kalau di KCL itu V-nya sama dengan V-nya itu sama semua. Untuk mencari kuat arusnya itu seperti ini. Nah, sedangkan di voltage current law, nah itu R-nya itu penjumlahan, R totalnya itu penjumlahan dari R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya. Nah, ini ada persamaan umumnya yaitu Vn per Vs, V sumber sama dengan Rn per R total. Nah, selanjutnya ada contoh KVL, yaitu pada rangkaian lampu tidur otomatis. Jadi saat si terang itu dia mati siang hari. Saat gelap dia akan hidup lampu tidur ini. Nah, rangkaiannya seperti ini. Jadi di sini ada resistor, kemudian di sini ada LDR atau di sini sensornya ya. Di sini yang menerima sensor gitu. Nah, di antaranya ini akan ada yang namanya transistor. Transistor ini ada basis, ada kolektor, dan ini ada emitor. Dan di sini ada, maaf, LED di sini. Ini resistor juga, dan ini baterai. Nah, bisa digambarkan itu rangkaiannya seperti ini secara sederhananya. Nah, bagaimana cara kerjanya agar dia bisa hidup? Jelasannya seperti ini. Ketika terang, RLDR-nya itu 1 ohm. Kemudian kita hitung dengan rumus ini ya. Nah, ditemukan hasilnya itu 0, 0 voltage-nya, atau bisa dibilang mendekati 0, sekian. Nah, balik lagi ke sini, maka dari itu karena tidak ada tegangan, maka tidak ada arus yang masuk. Karena tidak ada arus yang masuk, maka si basis ini tidak membuka, bisa disebut dengan keran ya. Kerannya itu tidak kebuka, maka tidak ada aliran arus dari kolektor ke emitor. Maka juga tidak ada arus menuju ke LED. Maka dia mati. Itu dalam keadaan terang. Selanjutnya dalam keadaan gelap, RLDR-nya itu 1 mega ohm. Nah, ketika dihitung ternyata hasilnya mendekati 9 volt. Lebih besar kelihatan ya. Maka dari itu akan ada arus yang masuk. Arus yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Karena sebelumnya itu tidak ada atau bahkan kecil. Sehingga tidak bisa membuka keran. Tapi karena sekarang lebih besar, jadi dia bisa membuka keran pada basis. Sehingga ada arus yang masuk ke sini. Nah, maka dari ketika keran terbuka, maka dari kolektor itu akan ada arus menuju emitor sehingga LED akan hidup. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya begitu. Ketika terang dia akan mati dan ketika gelap dia akan hidup. Nah, itu bagaimana proses dari lampu tidur yang otomatis. Nah, selanjutnya ini ada contoh KVL alarm tidur otomatis. Jam alarm tidur otomatis ini bagaimana? Hampir sama. Perbedaannya hanya antara LDR itu dan resistor itu diubah. Jadi LDR yang pertama, kemudian baru ada resistor. Tapi transistor tetap di antara keduanya. Secara sini pun ada buzzer dan di sini sudah tidak ada hambatan atau resistor lagi. Mengapa? Karena di sini sudah ada. Nah, ini kenapa? Nah, ini secara sederhananya seperti ini.
Nah, secara perhitungan sama kayak tadi, hanya kebalikannya. Eh, Kalau dia gelap, maka jadi begini, keadaan gelap itu RLDR-nya itu tinggi. Nah, jadi arus yang masuk itu kecil karena hambatannya tadi besar. Nah, karena I-nya kecil lah di sini, jadi nggak bisa membuka basis pada keadaan gelap itu. Karena nggak bisa buka keran di basis, akhirnya nggak ada aliran masuk dari kolektor ke emitor. Jadi buzzer tidak bunyi. Tapi beda lagi ketika keadaan terang. Keadaan terang itu RLDR-nya itu kurang gitu hambatannya. Nah, maka hambatannya kecil, maka arusnya besar. Nah, di sini itu arus itu pinter. Ketika ada resistor, dia itu akan nyari jalan atau jalur yang hambatannya lebih kecil kan. Di sini kan ada hambatan, di sini tidak ada. Maka dia akan menujunya lebih cepat ke sini. Karena arusnya besar, dia dapat membuka keran di basis, ibaratnya seperti itu. Akhirnya ada masuk dari kolektor menuju emitor. Maka buzzer bisa berfungsi atau bunyi. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan sebuah simulasi dari aplikasi Tinkercad ya, di mana ini bisa menjadi simulasi rangkaian ini gitu. Nah, yang pertama ini. Nah, di sini sudah saya tinkerkan ya. Nah, ini sudah saya tinkerkan, ini sesuai dengan yang tadi. Cuma dalam rangkaian ini harus berhati-hati ya, antara kutub positif yang nyambung itu harus berhati-hati dan gak boleh terpisah gitu. Emang ini jika diuji itu memang tersambung, tersambung dan ini contoh adalah kolektor ya, ini nyambung sama resistor, basis juga nyambung, dan emitter juga nyambung ke sini. Dan ini lampu juga, LED-nya juga nyambung, bukan lampu ya, ini LED. LED nyambung, ini katoda, katoda nyambung sama sisi negatif dari baterai seperti itu kan. Kita simulasi aja apakah hidup. Nah, kita ke sini di dalam keadaan terang maka lampunya meredup atau mati. Namun ketika keadaan gelap ya dia hidup seperti itu. Jadi begini rangkaiannya menggunakan simulasi Tinkercad yang sudah saya lakukan. Dan ini selanjutnya ini rangkaian saya. Rangkaian saya yang mengenai buzzer atau alarm ya, menggunakan suara. Nah, ini langsung aja kita simulasi. Nah, ketika gelap, dia kecil suaranya. Tapi ketika kita tambah keterangannya, nah begitu. Jadi ketika dia tadi gelap, itu suaranya bakal kecil atau enggak ada. Tapi ketika dia terang, itu bakal suaranya mengeras banget gitu, gelombang suara yang dihasilkannya. Mungkin sekian dari saya mengenai penyampaian materi rangkaian DC dan juga beserta rangkaian dari contohnya seperti lampu tidur otomatis dan juga alarm otomatis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.